Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Nur Apriliani, NPM 149 dari kelas R2B Bimbingan dan Konseling Universitas Indra Prasta PGRI. Tujuan video ini dibikin untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengembangan profesi konseling. Baik. Yang saya akan bahas dalam video ini adalah tentang sikap profesional dan organisasi profesi. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Jadi nanti di sini yang saya akan bahas ada sikap profesional itu sendiri. Apa sih maksud sikap profesional? Ada sasaran dari sikap profesional itu, ada pengembangan sikap profesional, dan yang terakhir organisasi profesi. Baik, selanjutnya kita akan langsung membahas sikap profesional. Apa yang dimaksud sikap profesional? Nah, di sini yang saya akan bahas lebih mendalam ke sikap profesional seorang guru atau pendidik. Oke, sikap dan profesional. Di sini ada dua kata ya, antara sikap dan profesional. Nah, pengertian dari sikap sendiri ini menurut Thurston, sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Nah, di sini objek ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya perasaan, ada yang namanya emosi. Dari perasaan dan emosi ini, dari dua faktor ini nih, timbul yang namanya reaksi atau respon. Sebagai reaksi ini, sikap ini selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu antara suka dan tidak sukanya. Itu sikap pasti menunjukkan gitu. Selanjutnya, pengertian profesional. Pengertian profesional ini sendiri adalah melakukan profesinya secara benar, teratur, dan berdasarkan kaidah atau etika yang berlaku. Jadi kita nggak bisa sembarangan gitu untuk menjalankan suatu profesi. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa sikap dan profesional ini adalah suatu komitmen dalam profesi yang harus dijalani dan bereaksi sebagai seseorang yang dipersyaratkan, ya, sebagai seseorang yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugasnya gitu. Contoh seperti dokter ada pendidikan dokter, ada guru, ada pendidikan guru, semua tuh pasti ada pendidikannya, seperti pilot, masinis, dan sebagainya gitu. Nah, untuk selanjutnya yang dibahas ini adalah apa aja sasaran dari sikap profesional ini sendiri. Yang kita bahas di sini sikap profesional guru ya. Oke. Sasaran sikap profesional yang akan dibahas ini ada 6. Ada yang pertama sikap terhadap perundang-undangan, sikap terhadap organisasi profesi, sikap terhadap teman sejawat, yang keempat sikap terhadap anak didik, yang kelima sikap terhadap pekerjaan atau teman kerja, yang keenam sikap terhadap mitra atau masyarakat. Jadi yang pertama akan kita bahas ini adalah sikap terhadap perundang-undangan. Oke, selanjutnya sikap terhadap perundang-undangan ini yang dimaksud pada butir 9 di Kode Etik Guru atau Pendidik di Indonesia disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam pendidikan. Jadi di negara kita ini pendidikan itu dipegang oleh pemerintah. Maksud dari ini adalah guru adalah unsur aparatur negara dan abdi negara. Jadi karena itu guru harus mengetahui kebijaksanaan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu. Yang kedua ini adalah sikap profesional terhadap organisasi profesional. Jadi di sini guru
bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI dan sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Jadi organisasi PGRI ini merupakan suatu sistem yang dimana pembentukannya adalah guru. Oleh karena itu, guru harus bertindak sesuai dengan tujuan sistem, yang dimana di dalam organisasi ini ada timbal balik antara organisasi dan profesi, baik dalam melakukan kewajibannya maupun mendapatkan haknya. Gitu. Yang ketiga adalah sasaran sikap terhadap teman sejawat atau teman seprofesi, yang dimana di sini guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan harmonis sesama guru di dalam lingkungan pekerjaan atau di dalam lingkungan kerja. Nah, dan guru juga hendaknya memelihara dan menciptakan semangat kesetiakawanan sosial di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Nah, yang keempat adalah sikap profesional terhadap anak didiknya, yang dimana di sini guru berbakti membimbing anak didik atau peserta didiknya untuk membentuk menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya dan yang berjiwa Pancasila. Nah, yang kelima adalah sikap profesional terhadap teman kerja atau pekerjaannya, yang dimana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa keadaan yang nyaman dalam lingkungan kerja dapat meningkatkan produktivitas kerja. Maka dari itu guru harus membuat keadaan sebaik-baiknya untuk menunjang keberhasilan belajar dan mengajar. Yang terakhir ini sikap terhadap masyarakat atau mitra. Guru harus memiliki komunikasi yang baik terhadap orang tua murid dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan. Selanjutnya kita akan bahas pengembangan dalam sikap profesional. Nah, di sini pengembangan sikap profesional dibagi menjadi dua. Ada dalam prajabatan, ada dalam jabatan. Nah, maksud dari prajabatan ini adalah dalam pendidikan prajabatan, seorang guru dididik untuk memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaannya. Jadi maksud dari pengembangan sikap profesional dalam prajabatan ini dibina atau dididik itu saat calon guru melakukan pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Nah, yang kedua adalah pengembangan sikap profesional dalam jabatan. Jadi, pengembangan sikap profesional ini bukan hanya saat kita sudah selesai melakukan pendidikan di prajabatan tadi. Jadi seperti yang disebutkan, sebenarnya pengembangan dalam jabatan ini bisa dibagi menjadi dua, ada formal dan non formal. Nah, dalam pengembangan di formal ini, guru bisa mengembangkan sikap profesionalnya itu melalui kegiatan lokakarya, kegiatan ilmiah, atau seminar, dan pengaplikasian pengetahuan yang lainnya. Untuk yang non formal, pengembangan sikap profesional non formal ini bisa guru dapatkan di media massa, di televisi, di majalah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah organisasi profesi. Organisasi profesi ini juga terbagi menjadi dua kata, organisasi dan profesi. Nah, maksud dari organisasi sendiri adalah organisasi merupakan suatu perserikatan manusia antara dua atau lebih, yang dimana di dalamnya terdapat aktivitas kerja untuk mencapai tujuan bersama, gitu. Nah, yang profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan keahlian. Jadi bisa kita simpulkan
Organisasi profesi merupakan organisasi yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, yang dimana di dalamnya anggota memiliki profesi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi adalah kredibilitasnya, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Selanjutnya juga ada manfaat dari organisasi profesi ini. Pertama, mengembangkan dan memajukan profesi. Yang kedua, menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi. Yang ketiga, menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi. Yang keempat adalah memberikan kesempatan terhadap anggota profesi untuk berkarya dan berperan aktif. Contoh dari organisasi profesi dalam bidang pendidikan ada beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada APKIN. APKIN ini singkatan dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ada ISMAPI, Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia. Ada ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Oke, sekian dari pembahasan di dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Mohon maaf juga bila ada kekurangan dari perkataan atau pembahasannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And that girl in the corner with the scar